teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita barusan melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan tidak ada ancaman sedikit pun. Sedangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, mereka dilarang keras untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sekali saja mereka sholat jamaah di masjid, maka masjidnya langsung dihancurkan. Maka ini perlu kita syukuri teman-teman sekalian. Jangan sampai situasi di Indonesia seperti di Palestina dulu baru kita mau ke masjid. Masjid sekarang makmur, kita ke masjid gak ada ancaman sedikit pun, gak ada ancaman pidana atau mau dihukum mati. Masjidnya aman-aman saja. Akan tetapi orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita, mereka berjuang, ya, sengsara mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat-sangat sulit. Listrik diputus, air juga nggak ada. Kemudian yang lebih parahnya lagi, ya, masyarakat sipilnya itu masya Allah dibantai. Akan tetapi begitu sebaliknya, orang-orang Muslim yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, mereka tahu aturan. Hamas contohnya, pasukan mujahidin. Salah satu syarat masuk Hamas, hafal 30 juz. Bukan hanya hafal, paham setiap ayat Al-Quran. Ya, mereka udah dididik dari kecil, anak-anak kecil Palestina, mereka nggak takut mati. Ya, nggak takut mati. Kalau mereka sudah hafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran mungkin usia 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun, mereka mainan gitu ya, seperti anak-anak yang tadi, mainan tembak-tembakan, ya, mereka sudah hafal Al-Quran. Ketika ada drone dari pasukan Israel mengintai mereka, apa yang keluar dari lisan mereka? Dia berkata kepada temannya, di situ sudah ada tertulis nama saya akan menyusun ayat saya duluan. Lalu temannya membalas, tidak, di situ sudah ada nama saya dan saya akan menyusul ibu saya duluan. Dan pengen mati, ya, mencari mati. Sedangkan kita teman-teman sekalian, ya, yang masih sibuk dengan dunianya, yang masih sibuk dengan gadgetnya, gamenya, ya, kedewasaan kita itu masih kalah jauh sama anak Palestina. Ya, mereka mau makan aja susah, susah. Sedangkan kita di sini yang enak-enak seperti ini, ya, sekolah pun tidak ada ancaman, ke masjid tentram. Alasan apa lagi agar kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ada sebuah hadis yang menurut saya ini memotivasi banget buat kita semuanya. Man mata walam yakzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syubhatu minan nifaq. Barang siapa yang mati, man mata, barang siapa yang mati walam yakzu, dan dia belum berperang sama sekali, walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, dan tidak ada keinginan untuk berperang sama sekali, membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka ala syubhatu minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan membawa simbol-simbol kemunafikan, membawa unsur-unsur kemunafikan pada dirinya. Jadi kalau misalkan teman saudara kita yang di Palestina sana dibantai habis-habisan terus kita tenang aja, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Karena orang mukmin itu sejatinya adalah saudara. Al-mu'min lil mu'min kal bunyanin yashuddu ba'dhum ba'dhan. Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lain, orang mukmin yang di Indonesia dengan orang mukmin yang di Palestina, kal bunyanin, seperti bangunan, yashuddu ba'dhum ba'dhan, saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa membantu dengan tenaga kita, karena sekelas TNI pun nggak bisa diberangkatkan ke sana karena dilarang, ya. Bahkan harta kita pun tidak mampu untuk disumbangkan kepada mereka. Minimal, seminimal mungkin doakan mereka. Doakan.
di kunut nazilah kita, di doa-doa sepertiga malam kita, atau di doa-doa sebelum setelah sholat, ataupun di waktu-waktu yang lain. Jangan lupakan mereka teman-teman sekalian. Karena sekali lagi, ini adalah hak asasi manusia, bukan hanya orang muslim saja. Bukan hanya orang muslim saja. Ya. Agar ada hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau misalkan ditanya, ini saudaramu dibantai, ini saudaramu ditindas, terus kamu diam saja. Apa yang kamu lakukan? Kalau kita tidak bisa berangkat ke sana, perang, ya, nggak bisa berangkat, nggak bisa menyumbangkan uang, minimal dengan doa. Karena dengan doa itu kita jadikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sana yang terbantai, yang dibantai, mereka bertanya, di manakah kaum muslimin? Di manakah orang yang mengaku dirinya Islam? Kami sedang terbantai. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baru saja kita melaksanakan sholat gaib. Baru saja kita melaksanakan sholat jenazah. Maka laksanakanlah sholat sebelum engkau disolatkan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan, singkat tapi insya Allah bisa memahamkan kepada kita mana yang baik, mana yang berjuang Islam, dan mana yang pemusuh Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.